ingin menampilkan video untuk memenuhi tugas biokimia. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Latar belakang dari biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, asam lemak, minyak, dan biomolekul lainnya. Sekitar 75% asam amino digunakan untuk sintesis protein. Asam-asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi protein dalam tubuh kita. Protein yang terdapat dalam makanan dicerna dalam lambung dan usus menjadi asam-asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Protein dalam tubuh dibentuk dari asam amino, adapun hati adalah organ tubuh di mana terjadi reaksi anabolisme dan katabolisme. Proses metabolik dan katabolik juga terjadi dalam jaringan di luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 sumber, yaitu absorpsi melalui dinding usus, hasil penguraian protein dalam sel, dan hasil sintesis asam amino dalam sel. Hati berfungsi sebagai pengatur konsentrasi asam amino dalam. Pengertian dari asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina, serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Fungsi asam amino adalah menyusun protein atau polipeptida di dalam tubuh, mendukung reaksi metabolisme sel-sel tubuh, dan membantu metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Asam amino dari hewani dan nabati, yaitu pertama, sumber asam amino dari hewani seperti daging ayam, daging sapi, daging domba, daging kalkun, dan lain-lainnya, ikan-ikanan, udang, kepiting, dan telur. Kedua, sumber asam amino dari nabati, pisang, alpukat, brokoli, kacang tanah, kacang kedelai, kacang mete, tahu, dan tempe. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus amina NH2, gugus karboksil COOH, atom hidrogen H, dan 1 gugus sisa, atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Atom C pusat tersebut dinamai atom C alfa, sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, yaitu atom C yang berikatan langsung dengan gugus karboksil. Oleh karena gugus amina juga terikat pada atom C alfa ini, senyawa tersebut merupakan asam alfa amino. Asam amino biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia rantai samping tersebut menjadi 4 kelompok. Rantai samping dapat membuat asam amino bersifat asam lemah, basa lemah, hidrofilik jika polar, dan hidrofobik jika nonpolar. Berdasarkan biosintesis, asam amino diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino esensial bersyarat. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, sehingga harus didapat dari konsumsi makanan. Jenis-jenis asam amino esensial yaitu histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga memiliki prioritas konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan asam amino esensial. Asam amino esensial bersyarat adalah kelompok asam amino non-esensial. Namun pada saat tertentu, seperti setelah latihan beban yang keras, produksi dalam tubuh tidak secepat dan tidak sebanyak yang diperlukan, sehingga harus didapat dari makanan maupun suplemen protein. Baik, jenis asam amino esensial. Adapun jenis asam amino esensial yaitu leusin. Leusin untuk kecerdasan, perkembangan otak dan tubuh anak. Jenis asam amino ini yang mampu mengatur kadar gula dan keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Kedua, lisin berfungsi dalam mengatur dan menyebarkan vitamin B3 serta membantu melawan virus dan racun yang masuk ke dalam tubuh. Ketiga, isoleusin untuk membentuk otot-otot sumber energi tubuh. Jenis asam amino ini juga berfungsi mencegah kelainan dan kerusakan sel jaringan tubuh. Keempat, valin. Valin berfungsi dalam
pengalian kekuatan otot tubuh, mengatur jaringan dan pembuluh darah. Kelima, thionin, mengatur dan mengelola nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Keenam, histidin, jenis asam amino yang berfungsi dalam tubuhan dan berkembang otak bayi, mengatasi alergi, menjaga kesehatan syaraf, membantu mengeluarkan racun, dan kesehatan produksi. Ketujuh, fenilanin, fenilanin untuk mengatur mood dengan cara mengelola protein dan zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Kedelapan, triptofan, untuk mengatur mood dengan cara mengelola protein dan zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Kesembilan, metionin, metionin itu untuk mengatur zat kolin dan kreatin. Amino esensial di sini yaitu 1. Alanin. Alanin digambarkan sebagai pembentuk otot dan penghasilan energi tubuh. Alanin juga berfungsi dalam pembentukan kekebalan tubuh. Yang kedua, arginin. Arginin fungsinya untuk meregenerasi sel dan jaringan tubuh. Jadi, asam amino jenis ini sangat diperlukan dalam penyembuhan luka, juga berfungsi dalam produksi hormon pertumbuhan badan dan sistem imunitas tubuh. Dan yang ketiga, asparagin. Jenis asparagin ini asam amino yang berfungsi dalam keseimbangan syaraf, mengurangi kelelahan tubuh, sistem imun, dan berperan dalam sintesis DNA. Dan yang keempat, asam asparatat. Asam amino yang berfungsi dalam meningkatkan stamina tubuh, membentuk antibodi, peningkatan kreativitas enzim, dan melindungi organ hati. Dan yang kelima, sistein. Sistein berfungsi sebagai antioksidan, pelindung tubuh dari radikal bebas, senyawa penyehat rambut, untuk pertumbuhan dan regenerasi kulit. Jenis asam amino ini termasuk yang mengandung sulfur. Dan yang keenam, asam glutamat. Jenis asam amino sangat berperan penting dalam mengangkut glutamat dan asam amino dalam darah. Asam amino glutamat juga dapat membantu dalam proses penyembuhan luka dan mengurangi risiko kerusakan sel otak loh. Jadi, dan yang ketujuh, glutamin. Glutamin berfungsi untuk kekebalan tubuh, antidepresi, berperan dalam sistem pencernaan, dan terlibat pada proses sintesis DNA. Dan yang kedelapan, glisin. Glisin membentuk sel darah merah, merupakan bagian dari enzim yang menghasilkan energi dan terlibat pada proses metabolisme glikogen. Dan yang kesembilan, prolin, berperan penting dalam mempengaruhi tingkat gizi seorang. Prolin ia komponen dalam penyusunan tulang rawan dan sendi. Prolin juga berfungsi dalam menjaga otot jantung. Dan yang ke-10, serin. Serin juga berperan penting dalam metabolisme lemak, pembentukan jaringan tubuh, dan pembentukan imunitas. Dan yang ke-11, yang terakhir ini, tirosin dapat berfungsi mengurangi lemak dan mengendalikan nafsu makan. Seperti yang kita ketahui, asam amino memiliki banyak sekali manfaatnya. Adapun manfaat asam amino secara umum diantaranya yaitu untuk pertumbuhan tubuh, kecerdasan otak, penyembuhan luka, pembentukan enzim dan hormon, membentuk otot tubuh, mengontrol gula darah, mengontrol metabolisme tubuh, dan masih banyak lagi. Nah, apabila tubuh kita kekurangan protein, akan terjadi sesuatu. Adapun akibat kekurangan protein asam amino diantaranya yaitu kita akan jadi mudah kelelahan, kurang konsentrasi, luka sulit sembuh, mudah terserang penyakit, kadar gula tidak menentu, organ tubuh mudah sakit, tulang mudah keropos, otot kurang berenergi, dan lain-lain. Agar metabolisme dan kesehatan tubuh kita tetap terjaga, kita harus penuhi asupan protein asam amino secara rutin. Asam amino bersifat mudah hilang dan tidak dapat bertahan lama dalam tubuh. Jadi, sebaiknya kita setiap hari mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung asam amino. Ada banyak sumber makanan yang menjadi sumber asam amino. Di antaranya ada putih telur, daging kalkun, domba, kepiting, ayam, ikan tuna, kedelai, ikan koi, rumput laut, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.